Halo Bunda, kolesterol tinggi pada ibu hamil adalah kondisi di mana kadar kolesterol dalam darah Bunda melebihi batas normal, yaitu 200 mg per desiliter atau lebih. Jika dibiarkan saja bisa membuat komplikasi yang berbahaya bagi kesehatan Bunda dan bayi. Kira-kira komplikasi apa saja yang mungkin terjadi pada Bunda? Benarkah bisa berisiko pada kesehatan jantung di masa depan? Lalu bagaimana cara mendiagnosis dan perawatannya? Kalau penasaran, simak terus video ini sampai akhir. Komplikasi kolesterol tinggi selama kehamilan. Seperti yang sudah kami sebutkan sebelumnya, kolesterol tinggi selama kehamilan bisa menyebabkan beberapa komplikasi yang berbahaya bagi Bunda dan janin. Di antaranya adalah diabetes gestasional. Diabetes gestasional adalah kondisi di mana kadar gula darah meningkat selama kehamilan. Diabetes gestasional bisa menyebabkan janin tumbuh terlalu besar, infeksi, kelahiran prematur, atau komplikasi persalinan. Preeklamsia. Preeklamsia adalah kondisi yang ditandai dengan tekanan darah tinggi dan kebocoran protein dalam urin. Risiko preeklamsia bisa meningkat jika ibu hamil memiliki kadar kolesterol yang tinggi. Preeklamsia bisa menyebabkan kerusakan organ, kejang, stroke, atau kematian pada ibu dan janin. Lahir prematur. Kelahiran prematur adalah kelahiran yang terjadi sebelum usia kehamilan 37 minggu. Kelahiran prematur bisa menyebabkan masalah pernapasan, pencernaan, saraf, atau imun pada bayi. Risiko penyakit jantung di masa depan. Kolesterol tinggi ketika hamil bisa meningkatkan risiko penyakit jantung bagi Bunda dan buah hati di masa depan. Hal ini disebabkan oleh efek jangka panjang dari kolesterol tinggi pada sistem kardiovaskular, di mana penumpukan plak di arteri akan meningkatkan risiko serangan jantung, stroke, dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskular lainnya. Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar kalau Bunda punya pertanyaan atau saran. Diagnosis dan perawatan pada ibu hamil dengan kolesterol tinggi. Pada dasarnya, tes darah merupakan metode paling umum untuk mendiagnosis kolesterol tinggi, termasuk selama kehamilan, di mana yang diukur adalah kadar dari berbagai jenis kolesterol dalam darah, seperti kolesterol low density lipoprotein atau LDL, kolesterol high density lipoprotein atau HDL, dan trigliserida. Kolesterol HDL adalah kolesterol baik yang membantu membersihkan kolesterol jahat atau LDL yang menumpuk di dinding pembuluh darah dan menyebabkan penyumbatan. Kadar HDL yang baik pada orang dewasa adalah 60 mg per desiliter atau lebih, sementara kadar kolesterol LDL yang rendah pada orang dewasa adalah kurang dari 100 mg per desiliter. Sementara trigliserida adalah jenis lemak lain dalam darah yang biasanya meningkat akibat makanan berlemak, gula, atau alkohol. Kadar trigliserida yang normal pada orang dewasa adalah kurang dari 150 mg per desiliter. Setelah terdeteksi memiliki kolesterol tinggi, ada beberapa hal yang perlu Bunda lakukan untuk mengatasinya, seperti pertama, melakukan perubahan gaya hidup. Hal pertama yang perlu Bunda lakukan untuk mengatasi kolesterol tinggi adalah mengubah gaya hidup. Ubahlah pola makan menjadi lebih sehat dan bergizi dengan mengonsumsi makanan yang mengandung protein tinggi dan lemak sehat, seperti ikan, kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Hindari makanan yang mengandung lemak jenuh dan kolesterol tinggi, seperti mentega, daging berlemak, gorengan, atau produk susu berlemak. Lakukan olahraga secara teratur dengan intensitas ringan sampai sedang, seperti berjalan kaki, bersepeda, atau yoga. Jaga berat badan ideal sesuai dengan usia kehamilan. Kemudian kontrol kadar gula darah dan tekanan darah secara rutin. 2. Pengobatan. Jika setelah melakukan perubahan gaya hidup tapi kolesterol Bunda tetap tinggi, cobalah untuk memeriksakan diri ke dokter untuk mendapatkan obat resep dari dokter. Utarakan semua keluhan dan gejala yang dirasakan agar dokter kandungan bisa memberikan obat yang tepat. Dokter mungkin juga akan meresepkan obat-obatan yang dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah seperti statin, fibrat, atau asam nikotinat. Obat-obatan ini harus diminum sesuai dengan dosis dan aturan yang diberikan oleh dokter dan tidak boleh dihentikan tanpa sepengetahuan dokter. Itulah tadi komplikasi yang bisa terjadi jika Bunda mengalami kolesterol tinggi selama kehamilan dan juga bagaimana cara mengobatinya. Jika Bunda ingin mencari informasi menarik lainnya seputar kehamilan, klik di kiri atas ya.